Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumardi Pasawan, NPM 222200013, ingin menjelaskan tentang konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan bermasyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Masa lampau selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan, atau when, where, who, what, we, dan how. Berpangkal dari arti istilah sejarah seperti yang telah diuraikan di muka para ahli sejarah, sepakat bahwa ada 3 komponen pengertian atau konsep sejarah yang berbeda namun berkaitan satu sama lain. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ialah kejadian, kenyataan, aktualitas sejarah concreto atau ansi yang merupakan yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu yang lalu. Sejarah sebagai res gestae atau menurut Muhammad Ali disebut sejarah sebagai objek. Sebagai contoh yang diungkapkan secara umum dalam bahasa sehari-hari, misalnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu Amerika dan kawan-kawannya. Contoh lain misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilalui oleh Soekarno-Hatta atau nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itulah konsep atau pengertian yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa atau kejadian ada yang bersifat alamiah, misalnya gunung meletus, banjir, kemarau panjang, gerhana matahari, dan sebagainya. Selain itu, ada peristiwa yang bersifat insaniah, yakni berkaitan dengan manusia, baik angan-angan, gagasan, pikiran, sikap, perilaku, tindak, dan hasil karya manusia, baik bersifat materi maupun spiritual, yakni kebudayaan. Sejarah sebagai peristiwa menyangkut peran manusia baik sebagai objek maupun sebagai subjek pelaku dalam peristiwa sejarah dalam dimensi waktu dan ruang, yakni kurun waktu dan lingkungan alamnya. Yang kedua ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ialah berupa narasi yang disusun dari memori, pesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung pada waktu yang lampau, yakni sejarah sebagai rerum gestarum atau menurut Muhammad Ali disebut sebagai sejarah serba subjek. Bagi orang kebanyakan, sejarah yang kita kenal sehari-hari itu adalah sejarah sebagai cerita. Karena itu sejarah suatu cerita.
Sifatnya bergantung kepada siapa yang menceritakannya. Yang bercerita adalah manusia, dan tiap manusia memiliki kepribadian yang beraneka ragam. Pencerminan kepribadian manusia itu nampak jelas pada buku-buku sejarah yang disusun. Kita di sini tidak dapat menyebutkan semua sifat atau tabiat manusia. Yang akan kita temukan di sini hanyalah sifat-sifat yang mempengaruhi dalam ia menyusun cerita sejarah, seperti keadaan pribadinya, cita-cita, dan pergaulannya. Berbeda perbendaharaan pengetahuan di dalam sejarah dan lingkungannya. Tiap orang yang akan menyusun cerita sejarah biasanya berpendirian agar ceritanya itu benar-benar dapat dipercayai dan objektif. Tetapi setelah ia mulai dengan pekerjaannya, mau tidak mau ia dipengaruhi oleh sifat-sifatnya. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu suatu susunan pengetahuan, a body of knowledge tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lampau, yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas prosedur dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai ilmu mempelajari sejarah sebagai aktualitas dan mengadakan penelitian serta pengkajian tentang peristiwa dan cerita sejarah. Sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan dalam suatu sistem tertentu yang disusun menurut sistem metode khusus dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang sesuatu. Sekian dari saya, kurang lebihnya begitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.